Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita menjadikan diri Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan kembali tafsir Sa'di. Semoga kepada Allah tambahan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan seluruh amalan. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Akhirul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Sa'di dan sampai pada surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiḥuna 'ala alladziina kafarū falamma tatkala telah datang kepada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya kepada mereka, dan sesungguhnya mereka dahulu memohon kedatangan Nabi yang dijanjikan, yang akan memerangi orang-orang yang kafir. Maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, maka mereka pun mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Sungguh buruk apa yang mereka jual
yaitu mereka mengkufuri apa yang Allah turunkan untuk mereka karena rasa hasad dan dengki atas apa yang Allah turunkan dari keutamaannya kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Maka mereka pun mendapatkan kemurkaan Allah demi kemurkaan. Dan bagi orang-orang kafir, azab yang pedih. Ya, dua ayat ini dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian ditafsirkan. Beliau berkata, ay walamma ja'ahum min 'indillah 'ala yadi afdalil khalq, yaitu tatkala datang kepada mereka dari sisi Allah atas nabi yang terbaik, makhluk Allah yang paling mulia, wa khatamil anbiya, dan penutup para nabi, al-kitabul mushtamilu ala tasdiqi ma ma'ahum min at-Taurah, sebuah kitab yang mencakup pembenaran terhadap Taurat yang sudah ada pada mereka. Wa qad alimu bihi wa tayaqqanuhu ala annahum idza kana waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurubun istansaru bihadzan nabi. Padahal mereka telah mengetahui dan telah yakin akan kedatangan nabi tersebut. Buktinya mereka ketika terjadi peperangan antara mereka dengan orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah, mereka mewanti-wanti, memperingatkan orang-orang musyrik dengan kemenangan yang akan mereka raih bersama nabi yang dijanjikan tersebut. Wa tawa'aduhum bi khurujih, dan mereka orang-orang Bani Israel itu, yaitu orang-orang Yahudi di Madinah, menjanjikan dan mengabarkan akan keluarnya nabi tersebut. Jadi orang-orang Ansar mengetahui perihal kedatangan nabi akhir zaman itu dari mulut-mulutnya orang Yahudi. Ini yang kita sebut dengan menerima kebenaran dari siapapun. Kalau sebuah kebenaran datang, maka tidak melihat siapakah yang mengatakannya. Namun kebenaran itu yang kita ambil. Walaupun dikatakan oleh orang-orang kafir sekalipun, orang Yahudi, dan informasi ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ketika di musim haji. Pada saat Nabi SAW berdakwah, mereka yang mengatakan ini dia Nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya mereka sepakat untuk mengimani nabi tersebut, mendukung nabi tadi, Nabi Muhammad SAW, sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi. Jadi pelajarannya, Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika ingin memberikan hidayah kepada sebuah kaum, maka Allah buat sebab-sebabnya. Ya, karena orang-orang Ansar, orang Arab, jadi mereka berhaji setiap tahunnya. Sedangkan orang-orang Yahud tidak berhaji. Jadi ini juga salah satu sebab hidayah yang didapatkan oleh orang-orang Ansar Madinah. Sehingga dengan keyakinan tadi, orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan kepada orang-orang Arab yang berselisih dengan mereka, yang memusuhi mereka, awas ya. Jadi mengancam, hati-hati kalian, nanti ketika tiba datang waktunya sang Nabi itu keluar, maka kami akan memerangi kalian. Nabi itu akan memerangi kalian seperti memerangi kaum Ad dan Tsamud. Akan dibinasakan, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini sebelum datangnya Nabi SAW. Wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ah, dan mereka orang-orang Yahudi itu nanti akan memerangi orang-orang musyrik Arab bersama Nabi yang dijanjikan tersebut. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabiyyu alladhi arafu kafaru bih. Tapi anehnya, ketika Nabi tersebut datang membawa Al-Quran, yaitu membawa wahyu, bersama dengannya, yang mana orang-orang Yahudi itu mengetahui ciri-ciri Nabi yang akan diutus tersebut. Alladzi arafu kafaru bih. Tapi malah mereka mengingkarinya. Padahal sudah jelas datang al-haq. Baghyan wa hasadan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Kenapa mereka mengingkarinya? Baghyan wa hasadan, merupakan atau dikarenakan penentangan mereka, pembangkangan mereka, dan hasad, dengki, iri dari dalam hati mereka, karena Allah menurunkan keutamaannya, memberikan anugerahnya. Anugerah apa yang lebih besar daripada risalah, mengangkat seseorang menjadi rasul? Itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi Allah pilih rasul tersebut ternyata dari golongan orang Arab, yang mana menjadi musuhnya orang-orang Yahudi, yang sebelumnya selalu diwanti-wanti dan selalu diawas-awasi. Awas loh, nanti akan muncul Nabi yang kami akan bersama dengannya memerangi kalian. Nah, ternyata Nabi itu berasal dari golongan orang yang diancam. Jadi nggak sesuai dengan harapan mereka. Dan itu pilihan Allah. Saya selalu dan sering mengatakan sebuah permasalahan, perumpamaan dalam bahasa Arab. Al-khiratu fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita memang punya pilihan,
tapi yang terbaik adalah pilihan Allah. Nah, ketika Allah memilih Rasul terakhir itu dari kalangan orang Arab, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Imani, karena itu memang merupakan kewajiban kita. Ketika Allah sudah menetapkan bahwa Rasul terakhir itu adalah dari sebuah golongan, maka tanpa memperhatikan golongan tersebut, tanpa memperhatikan aspek sejarah yang pernah terjadi antara kita dengan golongan tadi. Ya, kalau seandainya Nabi terakhir itu bukan dari golongan Arab misalnya, justru dari golongan Bani Israel. Ini ana mengandaikan saja. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Beriman. Karena itu pilihan Allah. Jangan gara-gara kita telah mengetahui sejarah Bani Israel, bagaimana dulu pembangkangan mereka, karakter mereka yang membuat kita tidak suka, kemudian tapi ternyata Rasul terakhir itu dari kalangan mereka misalnya. Apakah membuat kita menjadi tidak beriman? Wajib bagi kita untuk beriman dari manapun Rasul itu datang. Ketika dia membawa al-haq, menyampaikan wahyu dari Allah, tanpa memandang bulu, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang bahasanya. Jika yang disampaikan adalah al-haq minallah, dan dia mengaku dia adalah utusan Allah dan dia benar di dalam pengakuannya tersebut, apa kewajiban kita? Beriman, walaupun dia dari Bani Israel. Walhamdulillah, Ar-Rasul akhir, Rasul terakhir itu adalah min Bani Ismail, dari Bani Ismail. Nah, karena pembangkangan mereka dan rasa dengki mereka, itulah yang menyebabkan fala'anahumullah, Allah melaknat mereka, orang-orang Bani Israel. Wa ghadiba 'alaihim ghadaban ba'da ghadab, dan Allah murka kepada mereka setelah kemurkaan sebelumnya. Jadi kemurkaan demi kemurkaan. Likathrati kufrihim wa tawali syakkihim wa syirkihim, karena terlalu banyak kekufuran mereka dan silih bergantinya keraguan pada diri mereka dan kesyirikan yang mereka lakukan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ai mu'limun muji', yaitu yang menyakitkan. Mu'limun muji', ini sinonim ya, sinonim yang didatangkan dalam rangka untuk memperkuat pernyataan. Mu'limun muji'un, dua-duanya bermakna menyakitkan. Yuji'ni, membuat saya sakit. Yu'limuni, saya merasakan sakit. Wa huwa salul jahim, yaitu masuk ke neraka jahim. Wa fautun na'imil muqim, dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan nikmat yang abadi. Fabi'sal hal haluhum, seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Wa bi'sa masta'adhu wastabdalu minal iman billahi wa kutubihi wa rusulihi al-kufru bihi wa bi kutubihi wa rusulihi, dan
sejelek-jelek apa yang mereka tukar, apa yang mereka ganti dari beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya adalah kekufuran terhadap Allah dan mengkufuri kitab-kitabnya serta mengingkari rasul-rasulnya. Ma'a ilmihim wa tayaqqunihim, padahal mereka memiliki ilmunya dan yakin terhadap kebenaran ilmu yang mereka miliki tadi. Jadi informasi yang mereka telah terima dari kitab suci mereka bahwa Nabi itu akan keluar dari sini, kemudian akan hijrah ke sini, ciri-cirinya seperti ini. Itu mereka sudah sangat yakin akan informasi itu. Tapi ya luar biasa pembangkangan dari Bani Israel. Hasad tidak lain karena penyakit di dalam hati, sumbernya itu di dalam hati. Dengki, tidak menginginkan kebaikan dirasakan oleh orang lain. Ini orang yang dengki. Fayakunu a'zama li'adzabihim, maka akan menjadi azab yang pantas buat mereka, yaitu azab yang sangat pedih. Karena mereka telah mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkannya, itu lebih pantas mendapatkan azab yang lebih pedih. Dengan kata lain, orang yang sesat karena tidak tahu ilmunya masih lebih mending daripada orang yang menyimpang sesat karena sudah tahu ilmunya. Sudah tahu terus disimpangkan sengaja. Kalau orang yang menyimpang karena tidak tahu ilmunya, bisa jadi dia tidak menyengaja, tapi karena memang keadaan dirinya yang belum mendapatkan ilmu, informasi. Cuma salahnya dia kenapa tidak berusaha untuk mencari informasi yang benar, sehingga dalam perjalanannya itu dia tidak sesat, dia tidak menyimpang. Namun yang lebih parah dari itu adalah sudah dapat navigasi, sudah diberi ancer-ancer supaya tidak sesat dan menyimpang, ternyata pengennya menyimpang. Ini lebih parah. Ini lebih pantas untuk diberi hukuman yang lebih besar. Makanya di dalam Al-Fatihah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Padahal dua-duanya sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hada wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan 2 ayat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma direkam aja terus nanti diupload ya. Kapan ada internet.